Shalom anak muda, selamat bertemu lagi dengan saya Pendeta Muda Semi Batara STH. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan buat khususnya anak-anak muda dalam program Digital pada hari ini, hari Jumat. Kita percaya bahwa kita boleh ada saat ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita lebih jauh dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu di dalam doa dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati bersama Tuhan. Hari ini Engkau masih menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, khususnya anak-anak muda-Mu dalam program Youth Talk hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang memberkati setiap kehidupan kami, dan kami mau mendengarkan isi hati Tuhan melalui kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan, tentunya kita boleh menyadari bahwa kehidupan kita ada di dunia ini semua karena rancangan Tuhan. Dan kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita ada dalam perencanaan Tuhan, maka kita akan menyadari, akan bersikap bahwa tujuan hidup kita itu seperti apa. Apa sih tujuan hidup kita di dunia ini? Seperti apa? Dan kita mau buat apa di dunia ini? Anak muda yang saya kasih dalam kasih Kristus, satu pertanyaan buat kita semuanya. Apa sih tujuan hidupmu? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa tujuan hidupmu hidup di dunia ini? Sekarang kalau kita berbicara tentang tujuan hidup, Alkitab dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 13 sampai 14 dengan jelas mengatakan bahwa akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatanmu ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi Alkitab mencatat seperti ini bahwa tujuan hidup manusia, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa menguraikan apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita. Para tokoh dalam Alkitab, dalam perjanjian lama khususnya atau perjanjian baru, mencari dan menemukan tujuan kehidupannya. Contohnya salah satu yang bisa kita pelajari dan menjadi role model atau menjadi cerminan bagi kita dalam Alkitab, yaitu Salomo. Bagaimana Salomo adalah salah satu orang yang paling bijak yang pernah kita tahu, yang pernah hidup, yang kita tahu dalam Alkitab bagaimana dia kebijaksanaannya yang luar biasa pada saat itu, yang dicatat di Alkitab bahwa dia menyimpulkan hanya kesia-siaan jika hidup hanya dijalani berfokus pada dunia ini saja. Kesia-siaan segala sesuatu. Dan Salomo mengajarkan kita pada kesempatan hari ini, khususnya anak-anak muda, engkau yang berjiwa muda, engkau yang masih kuat hari ini, haruslah bisa menyadari bahwa segala sesuatu adalah sia-sia pada saat kita tidak mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu adalah sia-sia pada saat tujuan hidupmu tidak benar. Kita boleh berada di dunia ini dalam suatu perencanaan Tuhan yang begitu dahsyat bagi setiap kita, khususnya anak muda. Bagaimana kita boleh menjalani, memaknai setiap kehidupan kita sehingga kita mempunyai tujuan hidup. Kita mempunyai apa yang dikatakan tujuan hidup itu sendiri. Salomo, dia menyatakan bahwa akhir kata dari yang didengar yaitu takutlah akan Allah, berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban bagi setiap kita. Karena apa yang kita perbuat di dunia ini tidak sampai di dunia ini saja, tetapi dikatakan bahwa kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita buat. Oleh sebab itu, anak-anak muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan,
dikatakan firman Tuhan, bersukarialah dalam kemudahanmu. Karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Oleh sebab itu, Salomo menyatakan bahwa kehidupan di seluruh kehidupan kita harus ada dalam kemuliaan Tuhan. Kita harus mengembalikan kepada Tuhan segala eksistensi kehidupan kita. Memuliakan Allah dalam pikiran dan kehidupan kita tentunya, serta memelihara perintahnya, karena suatu hari kita akan memberi satu pertanggungjawaban. Saya katakan tadi, suatu waktu kita akan dituntut bagaimana apa yang kita sudah lakukan di muka bumi ini, apa yang sudah kita perbuat. Ya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana, apa menjadi tujuan hidup anak-anak muda. Melalui program Yutol ini, kita boleh tersadar bahwa kehidupan kita bukan cuma sampai di dunia ini saja, bukan cuma sebatas di dunia ini saja, tetapi ada kehidupan kekal yang kita harus bisa pertanggungjawabkan secara moral. Pertanggungjawaban hidup kita. Engkau yang masih muda, kerjakanlah seperti dikatakan untuk Tuhan. Kerjakanlah perbuatanmu itu untuk memuliakan Allah, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kerja ini harus balance dengan permuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka engkau akan siap diberkati Tuhan. Jadi apa saja yang kita perbuat, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Tujuan hidup kita sebagai anak-anak muda. Salah satu bagian dari tujuan hidup ini juga mengamati kehidupan di dunia dengan perspektif yang benar. Ya, pada saat Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri, Dia tidak bermain-main. Dia tidak dalam satu perencanaan yang asal menciptakan saja asal-asalan seperti ini, anak muda si A. Tidak, tetapi dalam suatu perencanaan yang mulia, sehingga dalam suatu tujuan yang sangat mulia Tuhan menciptakan setiap kehidupan kita. Kalau kita menyadari bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah sesuatu yang mulia, maka kita juga harus mengembalikan tujuan hidup kita itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, bagaimana caranya kita mau mempermuliakan Tuhan kalau kehidupan kita saja sudah tidak benar? Kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Ingat, sekali lagi saya katakan bahwa perbuatan kita hari ini akan diminta suatu pertanggungjawaban pada kekekalan nanti. Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu, kesempatan, anak-anak muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita harus bisa memuliakan Tuhan sehingga tujuan hidup kita ini benar. Kalau engkau yang masih sekolah, anak-anak muda yang masih sekolah, kerjakanlah tujuan hidupmu dengan bersekolah yang benar, memuliakan Tuhan. Kalau engkau sudah bekerja, perbuatlah apa yang Tuhan mau melalui pekerjaanmu, sehingga Tuhan memberkati, Tuhan berkenan dalam setiap kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal 17 ayat 15 mengatakan bahwa tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Ya, Mazmur mengatakan bahwa dia akan senantiasa merasa puas pada saat dia boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Membangun mezbah, doa, membangun doa-doa, membangun persekutuan, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saya katakan kepada kita anak-anak muda khususnya bahwa apa yang kau nikmati saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Pada saat kita menyadari bahwa kehidupan kita ini tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan, maka kita akan tersadar bahwa semua karena anugerah Tuhan kita boleh ada. Semua karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bagi Daud, kelegaannya datang tak kala ia bangun di kehidupan kekal dan melihat muka Allah dan bersekutu dengannya. Jadi sangat jelas di sini kebenaran firman Tuhan pada saat Daud
Pemazmur Daud mengatakan bahwa dia akan merasakan suatu kelegaan pada saat dia mulai di pagi hari dia membangun mezbah doa dan berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu baik. Engkau adalah Allah yang sudah memeliharakan setiap kehidupan. Sehingga dia merasakan sesuatu hal yang luar biasa. Kita saja kalau bangun doa baru tidak berdoa, bangun pagi baru tidak berdoa, maksud saya, kita akan merasakan sesuatu yang hampa. Pada saat kita membangun mezbah doa, mengatur tujuan kita dari menit ke jam, dari satu hari itu, maka kita akan senantiasa merasakan sukacita. Dikatakan kelegaan bagi Daud, kelegaan bagi kita. Apalagi kita membangun satu persekutuan yang indah. Jadi berkat Tuhan yang kita rasakan saat ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, dalam Mazmur pasalnya yang ke-73, bagaimana pemazmur atau Bani Asaf mengatakan bahwa ada kalanya di mana ia tergoda untuk iri kepada orang jahat yang kelihatannya tidak berbeban berat, dikatakan, dan membangun kekayaan mereka di atas penderitaan orang lain, tapi ia kemudian mempertimbangkan ajaran mereka. Ya, Mazmur 73 dengan jelas di situ bagaimana pemazmur Bani Asaf mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecungkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap karena sangkaan. Kita melihat di sini dari kebenaran firman Tuhan, ayat yang sudah kita baca bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kadang-kadang kita berpikir bahwa kenapa mereka bisa kaya, apa mereka diberkati, apa mereka mendapatkan sesuatu hadiah yang luar biasa. Tapi kita melihat di sini bagaimana rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Jadi sangat jelas di sini bahwa dalam Mazmur 73, kalau kita membaca dalam satu perikop itu, bagaimana Bani Asaf mau mengingatkan kita akan sebuah tujuan hidup itu sendiri. Kalau orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mungkin mereka merasakan apa yang baik dalam hidup mereka. Kalau kita membaca dari ayat 3 dan seterusnya, di situ kelihatan mereka seperti diberkati Tuhan, kegemukan, mereka sehat dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Bani Asaf menguatkan setiap kita sebagai orang yang percaya. Dikatakan bahwa bagi Bani Asaf, hubungan dengan Allah lebih penting dari apapun itu juga. Jadi tujuan hidup kita, selain Tuhan mau kita bekerja seperti untuk Tuhan, kita harus bisa memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Itulah tujuan hidup kita sebagai anak-anak muda. Pertanyaannya bagi saya dan bagi kita anak-anak muda, rekan-rekan muda pada kesempatan hari ini, apakah kita sudah memuliakan Tuhan? Apakah kita terintervensi dengan ayat-ayat yang kita baca di Mazmur 73 itu, bahwa kelihatannya mereka mengalami sesuatu hal yang dahsyat, mereka kesakitan tidak ada pada mereka, mereka hidup bagaikan sesuatu yang baik, mendapatkan berkat, rumah baik, semuanya diberkati semuanya mereka. Tetapi pada ujungnya mereka mengalami sesuatu kebinasaan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak muda, marilah kita mempunyai perspektif yang benar tentang Allah itu sendiri. Ya. Bagaimana Allah harus dimuliakan, Allah harus disenangkan, Tuhan itu harus dimuliakan, karena Dia tidak bisa memuliakan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak muda, banyak tujuan-tujuan yang sementara ditawarkan bagi kehidupan anak-anak muda, khususnya di akhir zaman ini. Kalau kita
melihat keadaan dunia saat ini, bahwa tawaran-tawaran yang sangat menggiur, kita diombang-ambingkan dengan tujuan hidup kita. Kita tidak lagi pada tujuan hidup yang benar kepada Tuhan. Oleh sebab itu, satu hal yang Tuhan mau bagi saya dan saudara, bagi anak-anak muda khususnya, tetap kuat, memiliki tujuan hidup. Banyak hal yang kita bisa pelajari dengan tujuan hidup orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang benar seperti tadi. Bagaimana Salomo mengingatkan kita bahwa di dunia ini akan sia-sia, segala sesuatu sia-sia pada saat kita hanya mengandalkan kekuatan kita, pada saat kita hanya mengandalkan sesuatu yang tidak memberikan kemuliaan Tuhan. Jadi refleksi bagi kita bahwa kita sementara, saya katakan tadi, kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu, yang pertama, kita memuliakan Allah dan menikmati persekutuan dengan Tuhan tentunya. Yang kedua, berhubungan dengan sesama. Ketiga, bekerja. Keempat, berkuasa atas bumi ini. Jangan atau tujuan hidup Allah menciptakan kita supaya kita bisa memuliakan Allah dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tujuan Allah menciptakan kita yang kedua, berhubungan dengan sesama. Tujuan Allah kepada kita supaya kita dapat bekerja tentunya. Dan tujuan Allah untuk saya dan saudara, anak-anak muda, berkuasa atas bumi ini. Dari keempat gambaran ini, bagaimana Tuhan mau kita kembalikan segala puji hormat hanya untuk Tuhan. Hanya dengan memuliakan atau berhubungan dengan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, tujuan hidup baru bisa dinyatakan, baru bisa menjadi nyata. Oleh sebab itu, tujuan hidup manusia mempermuliakan Allah dalam hidup di dalam anugerahnya untuk selama-lamanya. Kita memuliakan Allah dan menghormati, mentaati Tuhan, dan memusatkan pandangan kita ke surga yang kelak dan mengenal Dia secara intim. Oleh sebab itu, mari nikmati, mari memiliki tujuan hidup yang benar. Pada saat katakan tadi, tujuan Allah menciptakan kita dengan segala hal, ada 4 hal tadi. Memuliakan Allah dengan persekutuannya, kita berhubungan dengan sesama manusia, bagaimana hubungan kita itu bisa menjadi garam, bisa menjadi terang. Saya katakan tadi bahwa Salomo, Daud, Paulus, dan tokoh-tokoh Alkitab dalam Alkitab itu sendiri sebagai role model bagi kita untuk bagaimana mereka memiliki tujuan hidup yang benar. Dan kita bisa bekerja seperti untuk Tuhan saja. Ya, dan yang keempat, kita berkuasa atas bumi ini. Kita berkuasa dalam arti yang sesungguhnya bahwa ada Tuhan bersama kita. Ada Tuhan dalam satu penciptaan, ada Tuhan yang menyatakan tujuan hidup itu di dalam hatimu, dan tetap muliakan Tuhan. Engkau yang masih melayani, melayanilah dengan tujuan yang benar. Engkau yang bekerja, bekerjalah dengan benar. Engkau yang sementara dalam pergumulan, teruslah bergumul, karena ada kemuliaan yang Tuhan sedang siapkan bagi saya dan bagi kita semuanya. Inilah kebenaran firman Tuhan, renungan singkat yang bisa saya bawakan bagi kita, anak-anak muda khususnya, dalam program Youth Talk ini. Sekiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.